Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita. Ya itu situasinya begitu, termasuk kepolisian. Pertanyaan saya tahun lalu Pak, ketika saya juga sempat bertanya ke Bapak spesifik soal kepolisian. Setelah itu saya tahu, kita semua tahu Bapak membentuk komite tim percepatan reformasi Polri, diketuai oleh Prof. Jimli. Sudah selesai Pak pekerjaannya, katanya ada 10 buku, ada puluhan aturan yang kemudian direkomendasikan untuk diganti. Info terakhir yang saya dengar sedang menunggu waktu dari Bapak supaya bisa menyampaikan langsung hasil rekomendasi itu. Pertanyaannya, kerap kali tuh Pak, rekomendasi reformasi berhenti di atas kertas Pak. Pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya, berbagai tim dibentuk, rekomendasi diberikan kepada presiden atau kepada siapapun yang memberikan mandat, tapi selesai di situ. Saya ingin minta komitmen Bapak untuk jika nanti ternyata beberapa hasil rekomendasi membutuhkan komitmen kuat presiden untuk menyentuh hal-hal yang selama ini dianggap sulit disentuh karena berhubungan dengan struktur kekuasaankah atau dalam pertarungan internal di lembaga tertentu, apakah Bapak akan tetap melaksanakan rekomendasi itu atau akan melihat situasi atau bagaimana Pak? Jadi begini, sekali lagi saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya dilantik, saya disumpah. Jadi memang yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Karena hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Ya. Jadi yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga, termasuk kepolisian, itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting. Ya kita pelajari nanti, yang mana kita bisa lakukan cepat kita lakukan, yang mana kita anggap belum bisa dilakukan ya kita mungkin tunda. Ya kan, nanti ada banyak argumen, ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional. Tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas, itu mutlak. Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita. Ya itu situasinya begitu, termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair. Selalu itu adalah nilai setitik merusak susu sebelanga. Ya. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Makanya sekali lagi pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Ini banyak yang tidak dipercaya orang, tapi dalam leadership kadang-kadang itu jalan yang terbaik. Ya. Kita umpamanya lihat ada situasi seperti ini, sama juga mungkin audit ya. Kalau audit nggak beres, dia datang kasih tahu pimpinan, kamu nggak beres loh. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. 3 bulan kau perbaiki, masih kurang, 3 bulan lagi, masih kurang. Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang nggak beres. Ya, kalau kita lihat ada Kapolres, ada ya beberapa. Ini ya saya kira itu arah yang lebih baik. Dan juga TNI, ada perwira-perwira TNI yang nggak beres juga. Penyelundupan itu pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum. Dan TNI, Angkatan Laut bagaimana? Ya kan? Danren bagaimana? Dandim bagaimana? Babinsa bagaimana?
kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan, saya bilang, Panglima TNI, kamu usut. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, dan Ramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, dan Rem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal, perkebunan ilegal dan sebagainya, ya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair, polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI harus beresin diri. Saya nggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan. Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Asabri kita beresin, iya kan? Yang lama kata yang tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat, minta kejaksaan yang bertindak. Jadi Mbak Nana, itu jawaban saya. Polisi yang baik dan tentara yang hebat dan baik itu tuntutan rakyat, bukan selera pimpinan. Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya. Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah, ya saya yakin selain komite reformasi, tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu, ya. Menghendaki itu. Terima kasih Bapak Ya, Presiden. terima kasih. Ya, kita baik. Ya, teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya di channel ini. Barusan kita saksikan video Naswa dengan Prabowo, di mana Naswa mewawancarai Prabowo mengenai rancangan undang-undang kepolisian. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait rancangan undang-undang kepolisian dalam diskusi bersama 7 pemimpin redaksi media, termasuk Najwa Shihab. Diskusi itu membahas isu-isu yang tengah hangat di masyarakat, termasuk kekhawatiran soal perluasan kewenangan aparat dalam sejumlah rancangan undang-undang. Ya, seperti rancangan undang-undang Polri, rancangan undang-undang kejaksaan, dan rancangan undang-undang penyiaran yang masih dalam waiting list pembahasan bersama DPR. Najwa menyampaikan keresahan publik terhadap minimnya transparansi legislasi dan kecenderungan penguatan aparat tanpa disertai pengawasan yang memadai. Ia menanyakan langsung kepada Prabowo tentang pendapatnya secara pribadi mengenai kewenangan Polri perlu diperluas atau malah harus diperkecil dan diawasi. Ya, Prabowo merespon dengan menekankan pentingnya meninjau kembali alinea dalam rancangan undang-undang tersebut dan memperbaiki mekanisme agar lebih transparan. Ya, kalau tidak transparan, kita buat transparan. Tapi jangan ngarang mengaku kalau ini draft asli, padahal kadang saya aja belum bikin surat ke DPR, ujar Prabowo merujuk pada beredarnya draft yang tidak resmi. Ya, saat ditanya ulang, Prabowo menegaskan bahwa kewenangan polisi juga harus proporsional. Kalau sudah cukup, kenapa harus ditambah-tambah? Hanya perlu ditinjau lebih arif lagi, jelasnya. Ya, ia juga menekankan bahwa tindak lanjut pengawasan pada Polri melihat pada efektivitas dalam menangani kasus-kasus besar seperti narkoba dan penyeludupan barang ilegal yang ia mandatkan kepada Kapolri. Najwa Shihab kemudian menutup diskusinya dengan menitipkan rancangan undang-undang Polri kepada Presiden Prabowo. Ya, kenapa Najwa bisa bertanya tentang rancangan undang-undang Polri ini? Karena memang yang terjadi akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat, bahwa masyarakat geram melihat revisi rancangan undang-undang tersebut, yang masyarakat melakukan penolakan dengan yang melakukan aksi demo besar-besar terus terjadi di sejumlah kota mengenai penolakan hal ini. Dan gelombang unjuk rasa menolak rancangan undang-undang TNI atau
isu revisi rancangan undang-undang Polri terus terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Ribuan demonstrasi yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap regulasi yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Aksi ini menunjukkan ketegasan masyarakat dalam menolak kedua rancangan undang-undang tersebut. Di Jakarta, aksi demonstrasi yang berlangsung di gedung DPR MPR Republik Indonesia pada Kamis yang lalu, massa membawa spanduk dan poster yang menolak revisi undang-undang tersebut, seraya memeriahkan tuntutan agar pemerintah lebih transparan dalam proses legislasi. Beberapa selembaran bertulisan "Belajar dari sejarah itu penting. Kembalikan TNI ke barak dan You Pass the Law, We Start the War." Para demonstrasi juga membacakan puisi-puisi perjuangan dan menyampaikan orasi yang membakar semangat masa aksi. Arus lalu lintas di beberapa titik sempat mengalami kemacetan akibat aksi ini, sehingga beberapa jalur dialihkan ke jalur yang aman dan lancar. Penolakan terhadap undang-undang ini, rancangan undang-undang TNI disebabkan oleh kekhawatiran bahwa revisi ini akan memperluas kewenangan militer tanpa pengawasan yang memadai, sehingga berisiko menggeser supremasi sipil dan prinsip demokrasi. Sementara itu, isu revisi rancangan undang-undang Polri juga menuai kontroversi karena dapat memberikan tambahan kewenangan kepada Polri, termasuk pengawasan intelijen dan kontrol atas ruang siber yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat dan privasi warga negara. Aksi unjuk rasa berakhir ricuh. Aparat kepolisian merespon dengan menembakkan water cannon untuk membubarkan massa aksi yang sempat menaiki pagar gedung parlemen. Di beberapa daerah yang melakukan demo besar-besaran, diantaranya Bandung, Surabaya, Yogyakarta, hingga Malang. Dengan terus berlanjut aksi demonstrasi ini, masyarakat sipil menunjukkan ketegasan mereka dalam menolak kedua rancangan undang-undang tersebut. Mereka berharap agar pemerintah lebih memperhatikan hak-hak sipil dan menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan sipil dalam pemerintahan. Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengelolaan. Dari pengesahan rancangan undang-undang TNI dan isu revisi rancangan undang-undang Polri terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa hari mendatang, diharapkan pemerintah dapat menanggapi aspirasi masyarakat dengan serius dan melakukan dialog terbuka untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat dipulihkan dan stabilitas sosial dapat dipertahankan. Demo merupakan salah satu bentuk protes masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dalam sistem demokrasi, demonstrasi menjadi hal yang dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun hal lain terjadi dalam demo penolakan rancangan undang-undang tersebut di sekitar gedung DPRD Kota Malang. Banyak demonstrasi yang mendapat serangan dari pihak aparat, termasuk wilayah medis. Wilayah medis yang seharusnya menjadi tempat aman bagi tim kemanusiaan justru menjadi sasaran intimidasi, penghinaan verbal, bahkan pengempungan. Seharusnya tim medis bersifat netral dan dilindungi bahkan dalam situasi kerusuhan sekalipun. Dalam hukum internasional, wilayah medis dilindungi secara ketat. Serangan terhadap wilayah medis dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan. Akan tetapi, insiden demo di Malang menunjukkan bahwa bahkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia, perlindungan terhadap tim medis masih belum sepenuhnya terjamin. Demo yang awalnya bertujuan menyuarakan aspirasi rakyat berubah menjadi ajang kekerasan yang mencoreng nilai-nilai demokrasi. Tim medis yang berada di lokasi untuk memberikan bantuan kepada korban bentrok justru menjadi korban intimidasi bahkan penyerangan. Posko medis yang didirikan untuk membantu demonstrasi dan mungkin aparat yang terluka malah dikepung, menghambat akses mereka untuk menjalankan tugas kemanusiaan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan terhadap tim medis dalam situasi konflik sosial.
Sebagai negara demonstrasi, Indonesia seharusnya memastikan bahwa wilayah medis tetap aman dan bebas dari ancaman, baik dalam situasi perang maupun kerusuhan. Perlindungan terhadap tim medis bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar demokrasi itu sendiri. Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa keamanan wilayah medis harus menjadi prioritas dan tindakan intimidasi terhadap tim medis harus dihentikan.